Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dari kitab Al-Wasaya An-Nafi'ah lil Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Beliau berwasiat kepada kita, wa usika bi itharid dun wal agal min jami' amti'atid dunya. Aku wasiatkan kepada kalian untuk mendahulukan ithar kepada orang yang lebih lemah dari kita dalam ekonomi. Baik itu makanan, baju, ataupun tempat tinggal. Wa ghairu dzalik tawadhu'an lidinik, ataupun yang lainnya sebagai bentuk tawadhu'nya engkau kepada agamamu. Wa itharan li akhiratik, dan ini untuk nanti buahnya yang kau dapat di akhirat, kau dahulukan akhirat. Dan ini pula kau mengikuti baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita diajarkan oleh beliau untuk ithar. Ithar itu jangan egois. Kita berbagi kepada orang yang lebih lemah dari kita ekonominya, lemah daripada kita kedudukannya. Orang yang ithar itu dipuji oleh Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka dipuji oleh Allah padahal dia ini butuh, dia perlu, tapi dia mendahulukan saudaranya yang lain demi untuk akhiratnya. Seperti itulah dahulu orang-orang saleh. Dalam kitab Al-Mustatraf itu disebutkan pahalanya orang yang melakukan ithar itu sangat besar, hadirin. Hingga diriwayatkan di Bani Israel ada seorang abid, ahli ibadah. Hingga akhirnya dia ibadah itu kalau tidak salah di gua, ibadah 30 tahun lamanya. 30 tahun ibadah. Setelah 30 tahun lamanya keluar dari peribadatan, dari khalwahnya, dia bertemu dengan perempuan. Kemudian na'udzubillah terjerumus dalam perzinaan 3 hari 3 malam. Setelah kejadian itu dia menyesal, kemudian dia turun dan dia masuk ke Sauma'ah. Sauma'ah ini ma'bad, tempat ibadahnya nabi-nabi terdahulu. Di Sauma'ah tersebut tinggal 9 orang buta. Yang orang buta itu hidup makannya itu dari orang, dari bantuan orang, karena mereka enggak kerja, mereka hanya ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka ini hidupnya di Sauma'ah cuma ibadah. Ada orang ahlul khair, orang yang dermawan, itu tiap malam ngasih makan. Pas 9 roti. Pas 9 roti tiap malam, tiap makan siang, tiap makan pagi. Nah, suatu saat dia masuk ke Sauma'ah, dia basir, dia bisa melihat, yang lain buta. Setiap dikasih oleh orang-orang ahlul khair atau orang yang dermawan tersebut, dia ambil rotinya, hingga akhirnya satu di antara mereka enggak dapat. Milik dia, dia berikan kepada orang lain. Terus seperti itu, dan ini di musim dingin. Hingga akhirnya bata tawiyan, dia tidur dalam keadaan kelaparan hingga akhirnya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, mulai malaikat al-azab wa malaikatur rahmah ikhtalaf. Ini malaikat yang rahmat membawa ke surga, malaikat azab membawa dia ke neraka. Akhirnya tanya kepada Allah, ya Rabb, ini gimana ini? Ini orang berzina 3 hari 3 malam. Ya Rabb, ini orang ibadah 30 tahun. Kemudian kata Allah, ya udahlah malaikat timbang aja. Ibadahnya 30 tahun dengan zinanya 3 hari. Akhirnya ditimbang. Setelah ditimbang, na'udzubillah, lebih berat zina tersebut daripada 30 tahun ibadah. Kata malaikatul azab, ana ahakku bihi. Kalau gitu aku yang lebih berhak. Aku geret dia ke neraka. Kata Allah, nanti dulu malaikat. Apalagi ya Rabb? Timbang lagi 3 hari berzina itu
dengan roti yang dia berikan kepada orang buta, isarnya dia mendahulukan orang lain daripada dirinya itu ditimbang. Roti ini ditimbang. Kalau masih berat zina ya udah masukkan ke neraka, ditimbang. Setelah ditimbang, subhanallah, yang namanya roti lebih berat daripada dosanya perzinaan tersebut, fayu'mar bihi ilal jannah. Kemudian diperintahkan malaikat untuk membawa dia ke surga. Itu loh pahalanya orang yang mendahulukan orang lain daripada dirinya. Wa hakadha sya'nus sahabah. Itulah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka seperti itu dulu, lebih dahulukan orang lain. Mereka dalam peperangan kehausan, air dia bawa. Mau minum diberikan yang lain. Yang lain mau minum, ini lebih berhak, dia berikan yang lain. Ithar, dirukan yang lain, dulukan yang muter sampai meninggal. Nah ini yang harus ditanamkan. Beliau ingatkan kepada kita, orang-orang yang lebih lemah ekonomi, kedudukan dan lain-lain ini kita jangan tindas, tapi kita ithar. Kita dahulukan mereka daripada diri kita, kalau kita menginginkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ya. Kan Sayyidi Habib Umar pernah bercerita, ya, di zaman beliau di pesantren, ya, di pondok pesantren dulu, belajar tentang bagaimana ithar, mendahulukan temannya daripada dirinya. Hingga suatu saat makanan itu datang, tapi sayangnya nasi ini, satu piring itu, satu tempe piring itu, besar itu, lauknya cuma satu. Nah ini kalau kita makan yang lain nggak dapat. Akhirnya kalau makan kebanyakan dilihat temannya juga nggak enak. Akhirnya ada sesuatu di hatinya, ini kok tamak, ini kok serakah. Akhirnya ya udah gini, yuk kita makan bareng, kita matiin lampunya. Kita matiin lampunya, kita makan bareng. Ya, jadi nanti kita nggak tahu siapa yang makan paling banyak, siapa yang makan lauknya, siapa yang nggak ada yang tahu. Ya. Ayo bismillah, dimatiin lampu, makan. Ya. Mereka makan, subhanallah suara kecap itu ada. Ya, semuanya kecapan semua, cok, jangan suara kecapan aja. Begitu sudah selesai, sudah kenyang, sudah kenyang. Nyalain lampunya. Setelah dinyalain lampunya, nasi utuh, lauknya utuh. Bingung semuanya. Mereka bohong, ya, ngunyahnya itu bohong. Agar temannya yang makan. Ya. Ngunyahnya bohong supaya temannya yang makan. Ayo makan, jangan aku nggak makan gampang sudah. Seperti itu. Agar mereka itu dididik untuk ithar. Kalau ente kayak gitu, piringnya hilang itu. Nah. Kemudian wa'alam anna tagallul minad din ra'su kulli khair. Kemudian kita diingatkan untuk kita qanaah. Innal qana'ata kanzun laisa bil fani, kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, orang qanaah itu pusaka yang tak akan pernah sirna. Ya, innal qana'ata kanzun la tafna. Itu yang namanya qanaah adalah pusaka yang paling berharga yang tak akan pernah sirna. Dan ingat, kita qanaah itu ra'su kulli khair, ya, pangkal dari semua kebaikan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kesederhanaan itu khususiyah yang Allah berikan kepada hambanya. Allah ingin untuknya karamah, Allah ingin kemuliaan di dunia. Karena yang namanya kemuliaan bukan dengan banyaknya harta, salah. Di tingginya kedudukan, salah. Ya. Kesederhanaan itu adalah kekayaan yang paling mahal. Tapi dengan syarat, qanaah boleh tapi dengan syarat ridho dengan ketentuan Allah. Jangan kita itu pilih miskin tapi terus resah, mengeluh, nggak boleh. Kalau kamu mengeluh, mending jangan miskin, kaya aja. Ya. Apalagi sudah miskin, ya, nggak bisa kaya, ngeluh lagi, na'udzubillah. Ya. Kemudian kalau kita itu pilih yang namanya kesederhanaan, jangan kita menganggap hebat, memandang hiasan dunia dan menginginkan untuk mendapatkannya atau menginginkan untuk diberikannya. Salah, bukan seperti itu. Makanya Imam Ghazali, beliau dalam kitab Minhajul Abidin mengatakan, mana yang lebih afdal?
Orang dapat kenikmatan syukur atau orang dapat musibah atau balak sabar. Orang syukur sama orang sabar itu mana yang lebih afdol? Kata beliau sama. Kif sama? Sama. Orang yang kalau diberi kenikmatan terus syukur, itu kalau dapat musibah dia sabar. Orang yang dapat musibah sabar kalau dapat kenikmatan syukur. Sama. Yang beda itu orang dapat kenikmatan enggak syukur, dapat musibah dia enggak sabar. Na'udzubillah. Ya. Orang miskin sabar sama orang kaya syukur. Mana yang lebih afdol? Sama. Orang miskin sabar itu kalau dikasih kekayaan, insya Allah syukur dia. Orang kaya yang syukur itu kalau dikasih kemiskinan akan sabar dia. Karena apa? Syukur tanda bahwa dia itu yakin atas ketentuan Allah, sabar itu tanda bahwa dia yakin atas ketentuan Allah, rela dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa usika, aku nasihatkan kepada kalian juga, kata Imam Haddad, keluarkan dari hatimu berharap atau takut kepada makhluk. Jangan pernah berharap dengan makhluk, jangan pernah takut dengan makhluk. Kenapa? Fa inna wujud dzalik, karena rasa harapan itu kepada makhluk, rasa takut kepada makhluk itu mencegah untuk engkau sampai kepada Allah. Ya. Mencegah untuk nampak atasnyamu Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah kau masukkan ke dalam hatimu itu takut miskin. Ya, fa bi'sal qarin huwa. Seburuk-buruknya hati manusia kalau sudah ada dalam hatinya khauful faqr. Ya. Hingga dalam satu kitab itu disebutkan hikmah, dikatakan bahwa la yafrahu syaitan min mithli thalathin. Syaitan itu enggak pernah bahagia seperti kalau lihat kita umatnya Nabi ini melakukan 3 hal. Yang pertama diantaranya khauful faqr. Orang miskin, orang yang takut miskin, ya, itu paling disenengin syaitan. Nggak, takut miskin itu bukan miskin loh ya, orang kaya tapi takut miskin. Orang yang takut hilang hartanya, takut miskin dan lain-lain, itu pasti dia akan terhijab antara dia dengan kebaikan. Karena takut miskin nggak keluar zakatnya. Karena takut miskin dia nggak mau berbagi. Karena takut miskin pikirannya dunia terus. Nah ini yang senengannya setan. Orang yang kayak gini pasti maksiat kepada Allah. Pasti meninggalkan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hati-hati, jangan kalian sampai sedih, sumpek ngurusin yang namanya rezeki. Ya, orang yang sedih ngurusin rezeki itu orang yang syak kepada yang ditakdirkan Allah kepadanya. Apa sih yang namanya katanya ulama apa? La takhaf, jangan takut. Ya, in lam ta'rif unwana rizqak fa inna rizqa ya'rifu unwanak. Kalau kamu nggak tahu alamat rezeki itu tahu alamatmu. Beliau mengingatkan, apa yang sudah ditakdirkan untukmu itu akan sampai kepadamu. Ya. Atau kalau memang nggak ditakdirkan untukmu, tak akan pernah sampai kepadamu. Sebagaimana Imam Abdullah bin Ali al-Haddad dalam qasidahnya mengatakan apa? Walladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi kusimlak hasilun ladaik. La yakthuru hammuk ma quddir yakun. Ya. Yang milik orang lain enggak akan sampai kepadamu, dia apa-apain enggak akan sampai. Yang milikmu pasti nyampai kepadamu, orang lain enggak akan dapat merebutnya. La yakthuru hammuk. Jangan kau sumpek, jangan dipikiri. Ma quddir yakun, yang ditakdirkan itu yang terjadi. Kata Imam Sya'rawi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata apa? La tuklik fa inna aqsa ma yaf'aluhul insan tanfidh ma qadallahu alaik. Jangan ragu, jangan kau risau, karena manusia ini enggak akan bisa berbuat apa-apa kecuali hanya menjalankan apa yang ditakdirkan Allah. Ya. Ada orang mau membuat, aku akan buat kamu melarat. Kalau aku melarat, ya bukan gara-gara kamu, memang takdirnya Allah. Gitu loh. Jangan pernah ragu, jangan pernah sumpek mikirin yang namanya rezeki. Itu tanda orang yang dia itu tidak yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga beliau mengatakan,
Hasab ma jara bihil galam fi ummil kitab. Ya, ini semuanya sudah ditentukan sama Allah di ummil kitab. Ya. Kemudian beliau mengatakan wasrif hammak ilal qiyam bima farad. Lebih baik kamu itu fokus saja untuk melaksanakan apa yang diwajibkan Allah kepadamu, ya. Fa innama ubtuliya ahlu zaman bi baliyah al-ihtimam rizq. Ini zaman ini kita mendapatkan musibah besar. Apa musibah besar? Corona? Enggak, bukan corona. Apalagi enggak ada musibah besar itu kita sibuk mikirin yang namanya dunia. Dunia buat kita satu-satunya. Padahal akhirat adalah khairun wa abqa. Lebih baik buat kehidupan kita dan lebih kekal selama-lamanya. Dan ketahuilah, orang yang sedih mikirin rezeki, orang yang stres, nah lebih tepatnya itu stres mikirin rezeki, itu orang yang lagi diukubah, disiksa, diazab oleh Allah. Orang yang stres mikirin dunia itu pasti tadhi'il awamir. Dia menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala atau melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari yakin kepada Allah, karena paling afdolnya pemberian Allah yang diturunkan dari langit untuk kita dua hal. Yang pertama al-afiyah, jauh dari bala. Yang kedua yakin kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sirril Fatihah.